Ya, dan sebelumnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di siaran kali ini kami nanti takut lupa ini siaran keberapa, jadi nggak usah disebutkan siaran keberapanya. Karena memang ini random saja. Tapi meskipun random, kita tetap berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang memang menjadi dasar pemikiran kami gitu ya. Teman-teman, apakah mungkin ada yang juga tahu Kompasiana ya? Jadi dari 2015 sebetulnya kami sudah menulis di Kompasiana. Tapi entah kenapa karena suatu artikel gitu ya yang waktu itu sempat viral tak tulis gitu. Tiba-tiba akunku itu hilang gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Ada waktu itu di Kompasiana kami menulis sebuah artikel yang mungkin merugikan bisnis warnet ya. Sehingga artikelnya itu hilang dan akunnya juga tidak bisa diakses sampai kemudian ketika Kompasiana sudah ganti interface di websitenya mereka, kami mendapatkan akun kami kembali tapi sudah tidak ada semuanya, termasuk artikel-artikelnya yang sudah tidak ada. Dan bagi penulis, kehilangan tulisan itu yang nggak ada backup karena kami langsung menuangkan apa yang kami pikirkan itu ke sana gitu ya. Itu benar-benar suatu kehilangan yang menyesakkan dada gitu ya. Dan ini adalah salah satu tulisan yang sudah kami buat cukup lama gitu ya. Ini ditulis tahun 2002, belum lama banget sih. Tahun 2022, 15 Agustus, dan kami akan mencoba mendiskusikannya di sini. Ini juga akan menjadi catatan. Karena tadi kita sudah disampaikan di awal siaran gitu ya, bahwa memang tujuan kami dalam membuat siaran seperti ini sebetulnya adalah karena pikiran kami itu terasa penuh dan kita tidak bisa diskusi di sembarang waktu dengan sembarang orang. Artinya memang orang-orang yang bisa diajak diskusi sekarang ini memang ada di tempat-tempat dan momen-momen tertentu. Dan ini adalah cara paling cepat untuk kemudian berdiskusi dengan teman-teman semuanya melalui sebuah kanal gitu ya. Dari tulisan kita buat video, sehingga juga bisa menjadi catatan apakah pemahaman yang kami pahami sekarang ini sudah tepat atau belum gitu. Misalkan ada yang keliru, nanti di masa depan kita bisa koreksi. Dan itu sudah kami katakan juga di awal siaran gitu ya. Dan judul artikelnya adalah ada banyak cara untuk merasa berhasil. Ada banyak cara untuk merasa berhasil. Menjatuhkan orang lain adalah salah satunya ya. Ya, kita akan bahas dulu judulnya. Ya, ada banyak cara untuk merasa berhasil. Jadi ketika orang itu pengen naik dan naik itu berat, karena naik itu butuh perjuangan, butuh usaha yang lumayan gitu ya, butuh effort. Tapi ada yang paling mudah, yaitu menjatuhkan orang lain. Ketika orang lain itu jatuh, maka orang yang pengen naik tadi sudah merasa ada di atas. Padahal tidak. Posisinya itu sama sebetulnya. Posisinya sama, tapi karena orang yang menjadi saingannya misalnya gitu ya, berhasil dia jatuhkan, ya dia merasa menang dan dia merasa bahwa dia sudah berada di atas gitu. Di atas orang lain mungkin iya jabatannya, tapi mungkin tidak secara value gitu ya. Isinya akan kami bacakan ya. Perubahan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pikirannya, sedangkan sikap individu seseorang terbentuk dari kebiasaannya dan tindakan yang dia lakukan sehari-hari. Sejak era sosial media muncul banyak istilah baru, budaya baru yang sebenarnya orang-orang di negara kita belum siap dengan budaya itu. Mengingat bahwa kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kemajuan berpikir akan sangat berbahaya. Ya, ini jadi perubahan perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Sedangkan pikiran seseorang ya, sikap individu seseorang, akhlak seseorang itu terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan di kesehariannya seperti itu. Dan sejak era sosial media, apalagi seperti sekarang ini ya, FB Pro, TikTok ya, muncul banyak istilah baru. Banyak banget istilah baru kan. Nah, budaya baru yang juga masuk di desa-desa, di kampung-kampung gitu ya. Bahkan sekarang kita banyak temui baju-baju crop top gitu ya, yang pusernya itu kelihatan gitu ya di kampung-kampung, dan entah kenapa beberapa orang melihat itu normal, padahal
nggak gitu ya harusnya. Nilai-nilai mulai bergeser, dan apakah itu baik atau buruk ya ukur sendiri saja. Kami juga mengingatkan di akhir paragraf itu bahwa kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kemajuan berpikir akan sangat berbahaya. Ya, kita banyak melihat ya, ada banyak orang bikin konten ya. Kalau misalkan dia, aku beli HP bagus nih, kameranya yang bagus nih, terus kemudian dia pakai buat konten gitu ya, bagus. Dia pakai buat konten yang memang menginspirasi orang lain gitu ya. Tapi ada juga gitu ya, yang dia memang beli HP dengan simbol yang bergengsi gitu, kemudian memang foto depan kaca gitu. Foto depan kaca, wah HP ku ini gitu ya. Akhirnya yang dibeli gengsinya, bukan kemampuan atau fungsinya untuk menghasilkan sesuatu. Ini berbahaya karena yang muncul kemudian adalah ya keangkuhan ya. Keangkuhan yang muncul dari situ, gengsi-gengsi yang sebetulnya juga tidak perlu gitu. Karena sesuatu itu kita gunakan berdasarkan fungsinya, dan tidak ada fungsi dari suatu barang yang dinilai bagus jika pada dasarnya itu adalah menyombongkan diri gitu. Karena kesombongan itu bukan hal yang bagus. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sesuatu untuk kemudian menyombongkan diri, itu benar-benar gak bagus gitu. Di era ini paragraf selanjutnya, di era ini orang bisa dengan mudah mengutuk orang lainnya. Kami mengatakan mengutuk itu karena kita lihat orang-orang itu mulai berkomentar tentang kehidupan orang lain ya. Itu sebenarnya sama dengan apa yang kita lakukan. Mungkin bisa jadi begitu. Tapi lebih kepada hujatan ya. Kita banyak mendengar hujatan di sosial media. Orang bisa dengan mudah berdebat, saling menghujat, menghakimi. Padahal pengetahuannya masih terbatas. Artinya dia tidak mengetahui semuanya, tapi dia dengan mudah itu mengutuk orang lainnya. Karena dia bisa bersembunyi di akunnya gitu, di akun-akun palsu mereka gitu. Berteman karena kepentingan dan berkelompok karena tidak pede dengan dirinya sendiri ya. Ada yang pernah nggak sih teman-teman mungkin menemui kalau misalkan ada geng di sekolah gitu ya, si tidak good looking berteman dengan good looking supaya dapat cowok yang mungkin good looking juga, misalnya dapat pasangan yang good looking juga. Ya berbaur lah di antara orang yang tidak good looking, meskipun itu relatif kata orang. Dia ada orang yang memang good looking misalnya seperti itu, tapi tidak boleh seperti itu karena ini rasial ya. Ya, beberapa poinnya adalah orang itu berteman karena kepentingan. Misalnya dia pengen naik jabatan, dia pengen apa, dia pengen naik ini, dia pengen kesana ya. Bahasa lebih kasarnya itu ya menjilat lah ya. Dan kita banyak lihat kejadian-kejadian seperti itu sekarang ya. Ketika satu dengan yang lain itu memiliki kepentingan, maka dia lebih mementingkan keinginan orang itu daripada kebenaran yang harusnya dia yakini gitu. Ada juga orang-orang yang tidak pede dengan dirinya sendiri sehingga dia membentuk kelompok dengan orang gitu. Kita juga banyak lihat sekarang ini fenomena di mana banyak kelompok-kelompok yang besar, yang masif, yang sebetulnya kalau mereka itu sedang individu ya sendiri itu mereka nggak seberani itu. Tapi karena mereka berkelompok, kadang-kadang mereka geber-geber motor di jalan ya. Terasa seperti gila ini orang-orang sangat mentalnya sangat ekstrim. Ya mereka bareng-bareng gitu ya, berkelompok, kadang-kadang merusak fasilitas umum dan semacamnya. Beberapa orang yang berkelompok merasa kuat, padahal tidak semua kelompok itu baik untuk dijadikan tongkrongan, karena pada dasarnya lingkungan punya pengaruh besar dalam membentuk pola pikir. Jadi sekolah dan rumah itu juga adalah pemberi pengaruh. Tapi sekarang kita juga banyak melihat bahwa lingkungan ya, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman itu pengaruhnya sangat besar sekali. Bukan mungkin 75% didominasi oleh siapa teman kita gitu. Tapi seringkali pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh lingkungan ini kita tidak sadari. Karena ya mengalir begitu saja dan kita hanya mengikuti apa yang kita inginkan.
Dan apa yang kita inginkan juga tidak selalu berdasarkan pada sesuatu yang benar gitu. Pamer dan menghujat adalah hal yang sekarang mulai dimaklumi di ranah sosial media. Bukan hanya makanan dari restoran mewah yang diupload, ya kita juga sering melihat seperti itu. Obat dari dokter yang juga sering diupload di status supaya dapat perhatian dari orang lain gitu. Terus kemudian media-media besar yang juga ya tidak luput menuliskan judul dengan berlebihan, namun tidak jelas. Karena tujuan dari media tadi untuk membuat tulisan-tulisan dengan judul-judul yang wow gitu ya, itu hanya untuk menarik calon pembaca yang sebetulnya diarahkan ke iklan-iklan di sampingnya gitu. Ya, kita memang hidup di zaman yang serba seperti itu ya. Pasti juga teman-teman melihat bahwa ada banyak dari kita yang wah kalau sakit upload foto obat, wah aku sedang sakit ya. Kalau memang tujuannya adalah untuk didoakan kesembuhan oleh orang lain ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah untuk mencari perhatian orang lain, ini agak sedikit berlebihan tak pikir ya. Tapi ada banyak sih orang yang melakukannya. Termasuk kalau misalkan makanan ya. Kalau misalkan upload makanan itu misalkan memang demi konten untuk melariskan si pelaku usaha, it's okay. It's a good action, but kalau misalkan tujuannya adalah untuk pamer, wah aku lagi makan ini loh, ini mahal banget ini bagus banget, ini estetik banget, semuanya harus estetik kalau sekarang. Ini agak kurang pas karena tadi sebenarnya sifat-sifat seperti itu didasari oleh kesombongan itu. Kita sedang menyombongkan sesuatu dan kita tidak menyadari. Jangan sampai kita menerimanya karena kesombongan itu justru menampakkan kebodohan kita sendiri. Ya. Salah satu ciri orang yang pintar itu adalah tahu diri ya. Tahu diri, dia mengenali dirinya sehingga dia berusaha mengontrol apakah dirinya sekarang ini sedang menyombongkan diri atau hal-hal yang memang di luar dari norma dan etika yang ada itu tidak dia lakukan gitu. Artinya dia tetap memiliki kesadaran penuh atas apa yang menjadi tindakannya, atas apa yang menjadi ucapannya, sehingga hanya hal-hal baik saja yang keluar dari dirinya. Dan kesombongan itu bukan salah satunya. Kemudian di paragraf selanjutnya, semua orang di negara kita tahu kalau gotong royong adalah budaya kita, musyawarah adalah budaya kita. Budaya kita bukan bullying atau toxic relationship, broken home, overthinking, atau masalah mental health lainnya yang sekarang ini menjadi concern bagi orang karena dirinya merasa disakiti oleh keadaan dan merasa kesulitan untuk bangkit. Artikel ini bisa dibaca di Kompasiana, nanti tak share di bawah di bagian deskripsi untuk linknya. Jadi gini teman-teman. Beberapa waktu lalu itu muncul tren di kalangan anak-anak muda di mana mereka ngerasa dirinya itu overthinking, ngeklaim dirinya itu overthinking gitu ya. Ada bahasa-bahasa baru toxic relationship, ngerasa dirinya itu paling broken home gitu ya. Padahal setiap orang itu mengalami mengalami fase yang mungkin juga berat. Artinya tidak semua kondisi keluarga yang bermasalah itu disebut broken home. Atau tidak semua perpisahan itu juga disebut broken home gitu ya. Kita benar-benar tidak bisa menilai seketika langsung seperti itu gitu. Atau malah ngeklaim diri kita supaya seperti itu gitu. Termasuk ada kemarin itu ada berita sebelum video ini dibuat, itu ada berita yang sangat menyesakkan dada gitu ya. Ada anak SMP kelas 1 gitu ya. Itu dia didatangi oleh temennya gitu dari luar, ditantang berkelahi gitu. Wah. Nah, tapi karena udah sering seperti itu dan sudah sering mendapatkan tindakan atau perlakuan buruk dari temennya yang menantang berkelahi ini, kayaknya udah kesel banget itu di dirinya itu udah kesel banget sampai dia tuh ngambil gunting atau apa gitu. Terus kemudian ditusuk lah berkali-kali si orang yang nantang tadi, temennya tadi, sampai meninggal teman-teman. Dan ini juga adalah kasus bullying dan ternyata aku tidak tahu sebetulnya, kami sendiri tidak tahu kok bisa orang itu membuli orang lain gitu ya. Meskipun kami juga mengalami pembulian di tingkat SMA dulu, tapi kami tidak merasa, dulu belum ada istilah seperti itu ya. Artinya
Kami tidak mengenal dulu itu ada istilah bullying, ada istilah apa. Kami tidak mengenal itu. Yang kami tahu ya, ya kami dinakali aja. Dan tidak masalah. Sampai rumah ya waktu itu malah memotivasi diri kami agar supaya wah aku kudu olahraga iki kan, agar supaya kuat ini, agar nanti tidak digitukan lagi gitu. Jadi bukan malah terpuruk. Sebenarnya masalah ketika kita dimarahi sedikit nangis, dimarahi dikit nangis itu adalah masalah yang baru-baru kita temukan di era ini ya. Karena orang itu melihat orang lain tuh hidupnya enak gitu. Lah kok aku dimarahi terus, kok aku disenggol sedikit hancur hatinya gitu. Ya Tuhan, lemah sekali. Maka sebetulnya mental kita itu harus kita kuatkan dengan ilmu-ilmu, karena ilmu itu kan menjaga kita gitu. Orang yang biasanya terjebak dalam kondisi depresi itu sebetulnya memang karena ilmunya kurang gitu. Kita kan tahu ya, hidayah itu ada dua. Yang pertama itu memang diberikan, yang kedua itu dijemput. Nah, salah satu cara untuk menjemput hidayah itu adalah dengan cara belajar. Kadang-kadang kita itu tidak tahu ilmunya sehingga kita tidak meyakininya. Nah, karena kita tidak tahu, kita jadi tidak meyakininya. Contohnya itu orang yang dengan mudah berpikir bunuh diri gitu ya. Orang yang bunuh diri itu nggak tahu. Dia pikir dia sedang menghindari masalah di hidupnya. Tidak, dia justru jatuh ke masalah yang lebih berat dan kekal gitu ya. Bahaya sekali ini kalau misalkan kekal kan. Hukuman bagi pelaku bunuh diri itu dalam agama kami ya dihukum merasakan sakit bunuh dirinya itu, merasakan proses bunuh dirinya itu dari dia meninggal sampai nanti kiamat. Hukuman ya, azab kuburnya itu seperti itu bentuknya. Bayangkan dia berusaha untuk menghindari masalah di dunia, tapi justru dia menciptakan masalah baru yang lebih panjang usianya dan tidak ada penyesalan di sana. Karena mau menyesal gimana? Dia nggak bisa kembali gitu loh. Dia nggak bisa memperbaiki apa yang sudah diputuskan gitu. Kecuali di dunia. Dunia itu selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita melakukan kesalahan, kita bisa menyesal dan memperbaikinya. Jadi selama ada kesempatan untuk hidup ya kita belajarlah agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sebetulnya buruk dan saat itu kita belum tahu apakah itu buruk atau tidak gitu. Dan cara paling tepat untuk melakukannya adalah dengan cara belajar gitu. Dan terus belajar. Kalau kita tengok sebentar ke orang zaman dulu yang hidupnya tenang, ringan, padahal keuangan juga cukup kadang-kadang kurang gitu ya. Tapi mereka terasa begitu bijak dan bisa menua dengan baik tanpa harus khawatir besok akan bagaimana. Karena dulu belum ada media untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Mentok dibandingkan dengan tetangganya pun juga hanya lewat batin saja. Itu pun diakhiri dengan rasa syukur gitu ya. Kita sering melihat tetangga di desa-desa, di kampung-kampung itu dulu ada dijodohkan ya dengan tetangganya. Tapi nggak apa-apa. Mereka sampai tua ya fine-fine saja. Karena mereka tidak membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain. Sama seperti kita ya sekarang membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain lewat sosial media gitu. Ya. Karena sekarang kita punya pembanding ya kita jadi susah bersyukur. Akhirnya budaya paling berbahaya itu muncul ya. Budaya bersaing. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalau manusia memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba bukan bersaing-saing ya. Dalam sebuah perlombaan selalu ada aturan. Ada start, finish, dan ada tujuannya. Sedangkan dalam persaingan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan berdasarkan kepentingan pribadi. Di dalam lomba, aturan tidak tertulis bisa disebut norma yang merupakan kunci bahwa sesuatu usaha itu bernilai. Sedangkan dalam persaingan, asal posisi si pesaing lebih rendah maka dia sudah merasa berhasil. Paham ya? Nanti kalau nggak paham diulangi aja bagian itu penting. Jadi pada suatu perlombaan itu ada aturan main dalam perlombaan, dan kalau misalkan orang itu melanggar aturan main dalam perlombaan maka orang itu bisa didiskualifikasi. Tapi dalam persaingan
orang lain lagi. Dalam persaingan orang bisa menggunakan berbagai macam cara yang sebenarnya tidak halal, tapi ya udah dia halalkan supaya bisa membuat dia naik gitu dengan segala cara. Maka dalam perlombaan ini kita perlu set aturan yang boleh kita mainkan itu yang seperti apa. Bersaing ini benar-benar menjadi bencana, di mana kemudian banyak yang ingin menjadi kaya, banyak yang ingin mendadak viral, ya. Sehingga banyak orang yang kehilangan bagian terpenting dari sebuah tujuan, yaitu proses. Proses membuat orang belajar, gagal membuat orang mengerti rasanya belum berhasil. Perasaan-perasaan gagal dan tersakiti itu penting sebagai bagian dari proses untuk menjadikan orang lebih peka terhadap perasaan orang lain, menghargai orang lain, menjadikan manusia itu manusia. Sederhananya gini, di dalam kehidupan kita yang panjang, proses kita yang panjang itu kan ada banyak banget kejadian ya, dan kejadian-kejadian itu mengandung hikmah. Dan orang-orang berakal itu adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Contohnya begini teman-teman. Apa yang bisa kita ambil dari rumput? Apa saja pelajaran-pelajaran yang diambil dari rumput ketika kita membicarakan rumput? Rumput itu tidak disiram pun, tidak dikasih pupuk pun tumbuh subur. Artinya memang hal-hal buruk pun juga begitu. Keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita pun tidak usah dirawat pun dia juga tumbuh subur entah kenapa itu. Nah, salah satu contoh korelasi pengambilan contoh ya, pengambilan contoh-contoh di mana kita bisa mengambil hikmah dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele gitu. Setiap kejadian tentu mengandung pelajaran dan hanya orang-orang berakal lah yang kemudian bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang mengandung hikmah tadi. Dan untuk melatih akal kita perlu belajar. Hari ini kita telah banyak kehilangan nilai-nilai hidup. Banyak hal buruk yang mengalami pemakluman. Banyak yang malas berpikir sehingga daripada berpikir keras dan berusaha, orang lebih suka menjatuhkan orang lain baik sadar maupun tidak. Dan semoga kita termasuk orang yang tidak malas berpikir, berbicara melalui tindakan dan berdoa melalui usaha. Terima kasih telah selalu peduli dan bertindak. Ini adalah akhir artikel yang kami tulis di Kompasiana. Sekali lagi nanti linknya juga akan kami taruh di bawah gitu ya. Kami akan mulai menulis lagi. Nah, dan setelah menulis ya kita akan coba diskusikan lewat cara seperti ini. Jadi terima kasih sudah mendengarkan siaran kali ini dengan judul kami ingatkan. Ada banyak cara untuk merasa berhasil, menjatuhkan orang lain adalah salah satunya. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya. Sehat-sehat semuanya ya.